Mimpi yang terbeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Seribu Kisah yang dirahmati Allah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Seribu Kisah akan membagikan sebuah kisah yang menarik, lucu tapi penuh hikmah, yaitu tentang kisah Abu Nawas yang menjual mimpinya kepada tetangganya yang kaya dengan harga yang sangat mahal. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa, tuliskan sholawat atas Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, sebagai bukti dan tanda kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu hari, di sebuah kota kecil di Baghdad, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Abu Nawas terkenal dengan kecerdikannya, kecerdasannya, dan kejenakaannya. Meskipun hidup sederhana, ia selalu puas dengan apa yang ia miliki, berbeda dengan sebagian tetangganya yang sangat kaya, tapi tak pernah merasa puas. Di samping rumah Abu Nawas, ada seorang tetangga kaya raya bernama Ali. Ali ini sangat kaya, namun sifatnya serakah, sombong, dan mudah terganggu oleh hal-hal kecil. Suatu malam, saat Ali sedang tidur, tiba-tiba ia terbangun oleh suara dengkuran keras dari rumah sebelah rumah Abu Nawas. Suara itu terdengar begitu keras hingga membuatnya kesal. Karena tidak tahan, Ali pun langsung keluar rumah dan mengetuk pintu Abu Nawas dengan keras. "Abu Nawas, bangunlah, kamu membuatku tidak bisa tidur," teriak Ali. Dengan mata yang masih berat, Abu Nawas membuka pintu. Ia terkejut melihat tetangganya yang kaya berdiri di depan pintu rumahnya dengan wajah marah. "Ada apa, Tuan Ali? Kenapa malam-malam mengetuk pintu rumahku?" tanya Abu Nawas dengan lembut. Ali berkata dengan nada ketus, "Kamu membuatku tidak bisa tidur karena dengkuranmu yang sangat keras. Aku tidak bisa istirahat dengan tenang." Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. "Maafkan saya, Tuan Ali. Saya tidak menyadari bahwa dengkuran saya mengganggu. Sebenarnya, saya tidur begitu lelap karena dalam mimpi saya sedang menikmati harta berlimpah dan hidup dalam kemewahan." Ali langsung terkejut mendengar perkataan Abu Nawas. "Harta berlimpah dalam mimpimu? Ceritakan lebih lanjut, Abu Nawas," katanya penasaran. Abu Nawas lalu tersenyum dan berkata, "Dalam mimpi saya sedang berjalan-jalan di taman yang penuh dengan bunga-bunga emas. Setiap langkah saya menemukan emas, perak, dan permata berkilauan yang seolah-olah mengelilingi saya. Saya menjadi kaya raya dalam mimpi itu, lebih kaya dari siapapun." Mendengar cerita itu, Ali yang kaya semakin tertarik. Dia berpikir, jika Abu Nawas bisa menikmati kekayaan dalam mimpinya, maka mungkin ia juga bisa merasakannya. Kemudian, terlintaslah ide di benaknya. "Abu Nawas, bagaimana kalau aku membeli mimpimu itu?" kata Ali dengan serius. Abu Nawas yang terkenal cerdik segera melihat peluang di balik permintaan aneh itu. "Membeli mimpi saya? Itu terdengar aneh, Tuan Ali. Tapi jika Anda ingin membelinya, saya rasa itu bisa saja. Tapi, saya tidak akan menjual mimpi ini dengan harga murah, karena mimpi ini adalah mimpi paling indah yang pernah saya alami." Setelah berpikir sejenak, Ali setuju. Ia menawarkan harga yang sangat tinggi untuk membeli mimpi tersebut. Abu Nawas pura-pura berpikir keras, kemudian mengangguk. "Baiklah, Tuan Ali, jika Anda serius, saya akan menjual mimpi ini kepada Anda," kata Abu Nawas. Setelah kesepakatan tercapai, Ali membayar Abu Nawas dengan uang dalam jumlah besar. Ali merasa puas dan pulang ke rumahnya dengan harapan bisa merasakan mimpi tersebut. Ia berharap malam itu ia akan tidur nyenyak dan bermimpi seperti Abu Nawas. Malam itu, Ali tidur dengan senyum lebar, membayangkan mimpi yang baru saja dibeli dari Abu Nawas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ali tidak mengalami mimpi yang diharapkannya. Malam demi malam berlalu, tapi tidak ada mimpi indah tentang emas dan permata seperti yang dijanjikan Abu Nawas. Ali merasa tertipu. Setelah beberapa hari, dengan wajah penuh amarah, Ali kembali mendatangi rumah Abu Nawas dan langsung mengetuk pintunya dengan keras. "Abu Nawas, keluar kau! Kamu menipuku!" teriak Ali. Abu Nawas keluar dengan tenang, mengangkat alis, lalu berkata, "Ada apa lagi, Tuan Ali? Kenapa terlihat begitu marah?" "Aku tidak merasakan mimpi yang kamu ceritakan itu. Aku sudah membayar mahal, tapi tidak ada emas, tidak ada permata dalam mimpiku,"
kata Ali dengan nada frustrasi. Dengan tenang, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tuan Ali, saya hanya menjual mimpi saya kepada Anda sesuai dengan permintaan Anda. Apakah ada janji bahwa Anda pasti akan merasakan hal yang sama seperti yang saya alami dalam mimpi tersebut? Anda hanya membeli mimpi, yang pada hakikatnya hanyalah bayangan yang tidak nyata." Ali terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas. Dia baru menyadari kebodohannya karena tergiur oleh sesuatu yang tidak nyata dan terpengaruh oleh keinginan akan kekayaan hingga berpikir bisa membeli mimpi seseorang. Meski merasa tertipu, Ali tidak bisa menyalahkan Abu Nawas. Pada akhirnya, ia pergi dari rumah Abu Nawas dengan rasa malu. Kisah ini memberi kita beberapa pelajaran penting. 1. Jangan serakah dan mudah tergiur, kekayaan material tidak akan selalu membawa kebahagiaan. Seringkali, orang yang serakah malah kehilangan kedamaian batin karena dikuasai oleh nafsu untuk memiliki segalanya, bahkan hal yang tidak nyata. 2. Kecerdasan Abu Nawas dalam menghadapi ketamakan. Abu Nawas menggunakan kecerdasannya untuk menghadapi orang yang tamak dengan cara yang tidak merugikan siapapun, dan berhasil menyadarkan tetangganya akan kebodohannya. 3. Belajar mensyukuri apa yang dimiliki. Kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda, melainkan dari hati yang puas dan lapang. Abu Nawas adalah orang yang sederhana, tapi ia bahagia karena bisa menikmati kehidupannya yang damai, sementara tetangganya yang kaya justru merasa kurang. 4. Tidak semua hal dapat dibeli. Mimpi adalah sesuatu yang abstrak, tidak bisa dimiliki dengan uang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa diukur atau dibeli dengan materi, dan hal-hal ini seringkali lebih berharga. Dengan kisah ini, Abu Nawas tidak hanya berhasil memberikan pelajaran kepada tetangganya yang kaya, tetapi juga kepada kita semua agar selalu bersikap sederhana, bersyukur, dan tidak terperdaya oleh keinginan akan harta dunia yang berlebihan. Pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, subscribe dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga keledai raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, 1000 kisah akan membagikan sebuah kisah yang menarik, lucu tapi penuh hikmah, yaitu kisah tentang Abu Nawas yang diuji oleh Raja Harun al-Rasyid untuk menjaga keledainya. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa, tuliskan sholawat atas Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, sebagai bukti dan tanda kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sebuah kerajaan yang megah, Raja Harun al-Rasyid terkenal sebagai penguasa yang bijaksana tetapi juga senang menguji kecerdasan rakyatnya, terutama Abu Nawas. Pada suatu hari yang cerah, Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberikan sebuah tugas yang terlihat sederhana tetapi sebenarnya sangat rumit. "Abu Nawas," kata Raja sambil tersenyum licik, "aku ingin menguji kecerdasanmu lagi. Aku memiliki seekor keledai yang sangat berharga. Aku ingin kau menjaga keledai ini selama sehari penuh. Tapi ada satu syarat. Keledai ini tidak boleh keluar dari kandang, apapun yang terjadi. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas seperti biasa, tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Ia menunduk hormat dan menjawab dengan tenang, "Hamba menerima tugas ini, tuanku. Insya Allah hamba akan melakukannya sebaik mungkin." Para pelayan kerajaan segera membawa seekor keledai gemuk ke halaman istana. Keledai itu dimasukkan ke dalam kandang kayu kecil yang pintunya terkunci rapat. Para penjaga juga diperintahkan untuk mengawasi dari jauh, memastikan Abu Nawas tidak mencoba mengelabui raja. Abu Nawas duduk bersila di depan kandang, memperhatikan keledai itu dengan serius. Awalnya, tugas ini terlihat mudah baginya. Namun, seiring waktu, ia mulai merasa bosan. Keledai itu hanya berdiri diam, sesekali mengibaskan ekornya untuk mengusir lalat. Abu Nawas berpikir, tugas ini bukan sekadar menjaga keledai tetap di kandang. Raja pasti ingin melihat apakah aku bisa menyelesaikannya dengan cara yang tak biasa. Aku harus berpikir di luar kotak. Setelah beberapa jam merenung, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Dengan senyum licik, Abu Nawas berdiri, membuka pintu kandang, dan membiarkan keledai keluar.
Keledai itu pun berjalan-jalan santai di halaman istana, menikmati kebebasannya. Melihat keledai keluar dari kandang, para penjaga langsung panik. Mereka berlari ke istana untuk melapor kepada raja. "Tuanku," salah satu penjaga berseru, "Abu Nawas membiarkan keledai keluar dari kandang. Dia melanggar perintah Anda." Raja segera memanggil Abu Nawas ke ruangannya. Dengan wajah serius, ia bertanya, "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Aku memerintahkanmu untuk menjaga keledai itu agar tetap berada di dalam kandang. Kenapa kau melanggar perintahku?" Abu Nawas tetap tenang. Ia menunduk hormat dan menjawab dengan suara lembut, "Tuanku yang mulia, mohon izinkan hamba menjelaskan. Tugas yang Anda berikan kepada hamba adalah mengawasi keledai. Ketika keledai berada di dalam kandang, pandangan hamba terhalang oleh jeruji kayu, sehingga hamba tidak bisa mengawasinya dengan jelas. Namun, saat keledai berada di luar kandang, hamba bisa mengawasinya dengan luasa dari kepala sampai ekor tanpa ada yang menghalangi. Dengan demikian, hamba tetap menjalankan perintah Anda, Tuanku." Raja terdiam, merenungi jawaban Abu Nawas. Sejenak suasana menjadi sunyi. Lalu, tiba-tiba raja tertawa terbahak-bahak. "Kau memang luar biasa Abu Nawas," katanya sambil menepuk meja. "Aku tidak pernah bosan melihat kecerdikanmu. Tugas ini memang dirancang untuk menjebakmu, tetapi kau berhasil menyelesaikannya dengan cara yang tidak terduga. Aku sangat kagum." Raja pun memutuskan untuk memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai penghargaan atas kecerdasannya. Ia berkata, "Abu Nawas, aku akan memberimu hadiah berupa sekantong emas dan seekor unta. Gunakanlah hadiah ini untuk keperluanmu dan keluargamu." Abu Nawas menerima hadiah itu dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Tuanku. Anda sungguh pemimpin yang murah hati. Semoga Allah selalu memberkahi kerajaan Anda." Kisah ini segera menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Rakyat semakin kagum pada kecerdasan Abu Nawas yang selalu berhasil menghadapi tantangan raja dengan cara yang tidak terduga. Pesan moral dari kisah ini adalah, kisah ini mengajarkan bahwa kecerdikan dan pemikiran kreatif dapat menjadi solusi untuk masalah yang tampaknya sulit. Selain itu, hadiah yang diberikan raja menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan keberanian untuk berpikir berbeda patut dihargai. Pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, subscribe dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas dan 3 koin emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, 1000 kisah akan membagikan sebuah kisah yang menarik, lucu tapi penuh hikmah, yaitu tentang kisah Abu Nawas yang diberi amanah untuk menjalankan wasiat orang kaya, untuk membagikan warisan kepada 3 orang putranya dengan adil. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa tuliskan sholawat atas Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, sebagai bukti dan tanda kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sebuah kota di Baghdad, hiduplah seorang lelaki tua yang sangat kaya. Selama hidupnya, ia berhasil mengumpulkan harta melimpah dari berdagang dan memiliki banyak aset di berbagai tempat. Namun, lelaki tua ini tidak hanya dikenal sebagai orang kaya, tetapi juga sebagai orang bijaksana. Ia selalu memperhatikan karakter anak-anaknya, 3 orang putra, dan menyadari bahwa mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Sebelum wafat, lelaki tua itu memikirkan cara terbaik untuk membagi hartanya. Ia tidak ingin anak-anaknya saling berebut atau berbuat tidak adil. Maka ia menulis sebuah wasiat yang cukup unik. "Aku meninggalkan seluruh hartaku kepada ketiga anakku. Namun, warisan ini hanya boleh dibagi oleh orang yang paling bijaksana di kota. Berikan mereka 3 koin emas sebagai ujian, dan pilih siapa yang paling pantas memimpin pembagian warisan." Setelah lelaki tua itu wafat, anak-anaknya segera membuka wasiat tersebut. Namun, begitu membaca isinya, mereka menjadi bingung. Apa maksud ayah mereka dengan memberikan 3 koin emas sebagai ujian? Dan siapa orang bijaksana yang dimaksud dalam wasiat? Setelah berdiskusi, mereka sepakat bahwa orang paling bijaksana di kota Baghdad adalah Abu Nawas.
Abu Nawas terkenal dengan kecerdasannya, kelicikannya yang jenaka, serta keadilannya dalam menyelesaikan masalah. Mereka pun berangkat ke rumah Abu Nawas, membawa wasiat dan 3 koin emas seperti yang tertulis. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka menceritakan maksud kedatangan mereka. "Wahai Abu Nawas," kata anak sulung, "ayah kami meninggalkan wasiat yang aneh. Ia meminta kami menyerahkan 3 koin emas ini kepada orang bijaksana untuk menguji siapa di antara kami yang paling layak menerima warisan. Kami yakin, engkaulah orang bijaksana itu." Abu Nawas mendengarkan dengan saksama. Ia tersenyum kecil, menyadari tantangan yang diberikan almarhum kepada anak-anaknya. "Baiklah," kata Abu Nawas, "aku menerima permintaan ini. Namun, aku akan memberikan ujian kepada kalian. Kalian harus menggunakan 1 koin emas masing-masing untuk membeli sesuatu yang bisa memenuhi ruangan ini. Siapapun yang berhasil memenuhi ruangan dengan cara terbaik, dialah yang akan memenangkan ujian ini." Mendengar tugas itu, ketiga anak saling pandang. Mereka merasa tugas ini tidaklah mudah. Bagaimana mungkin 1 koin emas bisa digunakan untuk memenuhi ruangan yang besar? Namun, mereka tidak ingin mengecewakan Abu Nawas. "Baiklah," kata anak-anak itu serentak, "kami akan melaksanakan ujian ini." Abu Nawas memberikan waktu hingga matahari terbenam. Ketiganya segera bergegas mencari ide. Anak pertama, anak sulung adalah orang yang praktis. Ia berpikir keras tentang bagaimana memenuhi ruangan dengan biaya yang murah. Ia segera pergi ke pasar dan melihat tumpukan jerami yang dijual dengan harga murah. "Ini dia," katanya dalam hati. "Jerami sangat ringan dan bisa mengisi banyak ruang. Dengan 1 koin emas, aku bisa membeli jerami yang cukup untuk memenuhi ruangan itu." Ia membeli jerami dalam jumlah besar dan mengupah beberapa orang untuk membawanya ke rumah Abu Nawas. Setelah jerami itu sampai, ia mulai menumpuknya di ruangan. Ketika Abu Nawas memeriksa, ruangan memang terlihat hampir penuh. Namun, ia masih melihat banyak celah di antara tumpukan jerami itu. Abu Nawas berkata, "Usahamu bagus, tapi ruangan ini belum sepenuhnya terisi. Masih ada ruang kosong." Anak sulung hanya bisa mengangguk kecewa. Anak kedua berpikir bahwa jerami bukan pilihan yang tepat. Ia ingin mencari sesuatu yang lebih ringan dan lebih mudah mengisi ruang. Setelah berpikir, ia memutuskan untuk membeli kapas. Dengan 1 koin emas, ia membeli banyak sekali kapas. Kapas itu ringan, lembut, dan dapat mengembang sehingga tampak seperti mengisi seluruh ruang. Ia merasa yakin bahwa kapas adalah solusi yang tepat. Setelah tiba di rumah Abu Nawas, anak kedua mulai menyebarkan kapas di dalam ruangan. Kali ini, ruangan terlihat lebih penuh daripada sebelumnya. Namun, Abu Nawas masih menemukan celah kecil di antara tumpukan kapas. "Kau telah mencoba dengan baik," kata Abu Nawas, "tapi ruangan ini tetap tidak benar-benar penuh. Masih ada ruang yang belum terisi." Anak kedua merasa kecewa, tapi ia tidak bisa membantah. Anak ketiga, anak bungsu, yang dikenal sebagai pemikir mendalam, memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia tidak langsung pergi ke pasar, melainkan duduk merenung di rumah. "Ayah pasti ingin mengajarkan sesuatu melalui ujian ini," pikirnya. "Mungkin ini bukan soal barang fisik, tapi soal kebijaksanaan." Setelah berpikir panjang, ia mendapatkan ide sederhana. Ia pergi ke pasar dan membeli sebuah lilin kecil dan sekotak korek api dengan 1 koin emas. Ia yakin bahwa pilihannya akan membawa hasil yang berbeda. Ketika tiba gilirannya, anak bungsu meminta Abu Nawas untuk memadamkan semua lampu di ruangan. Setelah ruangan gelap gulita, ia menyalakan lilin kecil yang dibawanya. Seketika, cahaya lilin itu memenuhi seluruh ruangan. Abu Nawas tersenyum lebar dan bertepuk tangan. "Luar biasa! Kau berhasil memenuhi ruangan ini dengan cahaya hanya menggunakan 1 koin emas. Kau telah membuktikan bahwa kebijaksanaan adalah kunci dari setiap masalah." Abu Nawas lalu mengumpulkan ketiga anak itu dan berkata, "Dari ujian ini, terbukti bahwa anak bungsu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Namun, meski begitu, warisan ayah kalian seharusnya tidak dibagi hanya berdasarkan ujian ini. Sebaiknya kalian membagi harta itu dengan adil, sesuai kasih sayang dan persaudaraan." Ketiga anak itu setuju. Mereka mengakui kebijaksanaan Abu Nawas dan berterima kasih atas pelajaran yang diberikan. Harta ayah mereka pun dibagi dengan cara yang adil. Pelajaran dari kisah ini: 1. Kreativitas dalam berpikir. Lilin kecil mengajarkan bahwa masalah yang tampaknya sulit dapat diatasi dengan cara berpikir di luar kebiasaan.
2. Kebijaksanaan melebihi materi. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan cara fisik. Kadang, pemahaman yang mendalam lebih penting. 3. Keadilan dan kekeluargaan. Meski ada pemenang dalam ujian, Abu Nawas tetap menekankan pentingnya nilai persaudaraan dan keadilan dalam pembagian harta. Kisah ini menyebar ke seluruh kota Baghdad dan menjadi contoh betapa cerdasnya Abu Nawas dalam mengajarkan kebijaksanaan melalui cara yang lucu dan bermakna. Pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, subscribe dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.